Pembatasan kegiatan akibat dampak pandemi COVID-19 yang telah berlangsung hampir 2 tahun ini menyebabkan banyak tempat usaha sepi pengunjung, gulung tikar, hingga terbengkalai. Tidak terkecuali tempat usaha yang satu ini, etnik, berunsur budaya, dan sangat diandalkan, rumah kawin Yo Ang Po. Tapi dalam konteks misteri, rumah kawin khas masyarakat Tionghoa Benteng ini terbalut kisah-kisah horor. Bukan karena tiadanya aktivitas perkawinan selama rehat pandemi, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih misterius. Diriwayatkan sang pemilik bahwa di rumah kawin Yo Ang Po ini terdapat sosok misterius berwujud jawara berbaju hitam yang kerap menampakkan diri. Sosok astral nenek-nenek di ruang pemberasan, hingga kisah bunuh diri seorang perempuan calon mempelai. Berbagai fenomena mistis berupa gangguan-gangguan bahkan dicurigai sebagai penyebab prahara misterius yang menimpa keluarga sang pemilik. Tim Kabar Misteri mendapat undangan untuk mengungkap semua fenomena mistis yang dikisahkan, serta melakukan pembersihan. Bersama saya Erik Dokter Hantu, Dika si pemotret hantu, dan para psikolog Tionghoa Koh Anthony dan tim. Ini dia sebuah episode misterius yang kami beri judul Prahara Mistis Yo Ang Po. Rumah kawin Yo Ang Po yang terletak di kawasan Kedaung Neglasari, Tangerang, Banten, merupakan sebuah lokasi penyelenggaraan pesta pernikahan masyarakat Tionghoa di kawasan ini, atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan masyarakat keturunan Cina Benteng. Rumah kawin ini sudah sejak puluhan tahun lalu berdiri dan telah menjadi saksi sakral ikrar pernikahan banyak pasangan. Saya Hendro, anak dari Tuan Yo Ang Po. Ini ada sebuah rumah kawin usaha papa saya, berdiri sejak tahun 78. Ini peruntukannya untuk orang pesta. Jadi dari tahun 78 sampai sekarang, dulu bangunannya masih gubuk dan berlantai tanah. Terus masaknya pun tradisional. Masih pakai dandang dan lain-lainnya, masih kuno lah. Jujur, ini adalah pengalaman pertama kali saya melihat bentuk rumah kawin khas masyarakat Tionghoa ini. Kendati tradisional, tapi ternyata bangunan dan fasilitas yang tersedia sangat representatif. Ada beberapa ruangan yang menarik perhatian kami, yaitu kamar pengantin, altar doa, hingga ruang pemberasan. Sayang sekali pastinya, tempat seunik dan sesakral ini terganggu aura mistis negatif yang mengkhawatirkan. Tapi itulah misi kedatangan kami tim Kabar Misteri di rumah kawin Yo Ang Po ini. Selamat malam Mystery Seekers, kembali lagi bersama Kabar Misteri dengan gue Erik si Dokter Hantu. Pada malam hari ini, tim Kabar Misteri sudah ada di satu tempat yang tidak seperti biasanya, di mana tempat angker itu identik akan sesuatu tempat yang terbengkalai, tempat yang sudah lama tidak dihuni. Tapi yang ada di belakang kita pada saat ini adalah suatu tempat yang masih aktif, bersih, indah, dan mempunyai misteri di dalam yang harus kita pecahkan. Malam ini gue nggak sendirian Mystery Seekers. Udah ada di belakang gue juga Koh Anthony dari Rumah Tarot dan juga Dika, si ghost photographer. Dika, Koh Anthony. Oh, oke. Gimana kabarnya? Luar biasa ya, semangat terus. Dika, apa kabar? Sehat. Oke, jadi Koh Anthony, kita saat ini ceritain dikit dong ke Mystery Seekers di rumah. Kita ada di mana sebenarnya Koh Anthony? Oke,
sekarang ini kita berada di satu tempat yang namanya tempat kawin ya. Jadi di mana tempat kawin ini orang-orang Chinese ini ibaratnya membuat satu base camp-nya. Oke. Ya. Nah, kita sekarang berada di rumah pesta, diganti bahasanya jadi rumah pesta, Yong Ang Po ya. Nah, kita di Tangerang pinggiran ya, di mana bahwa tempat ini memang masih dipergunakan karena posisinya keadaan saat ini, maka dia agak sedikit terbengkalai. Oke. Tapi sebenarnya tempat ini aktif sebenarnya. Sebenarnya aktif, tapi biarpun aktif ya, secara energi yang dirasakan di sini memang ini tempat agak sedikit berlawanan, energi negatifnya banyak ternyata. Oke. Dan kalau saat ini dari yang Ko Antoni lihat sendiri, auranya gimana sih tempat ini, Ko Antoni? Kalau dibilang aura sih sebenarnya kembali lagi ke manusianya. Oke. Jadi terkadang kalau kita bisa merasa satu sensitif, ini berasa banget. Tapi kalau kita datang posisi biasa aja ya dia berasa biasa aja. Tapi paling tidak di sini memang energinya luar biasa. Oke, kalau saat ini di depan, kita lagi di depan ya, Ko Antoni ya. Apakah yang di makhluk yang tak kasat mata itu, yang di luar sini sama yang di dalam sana, apakah ada pembatasan atau Ini mereka seperti yang bersatu? Ini sebenarnya? jelas sekali karena kan di sini yang keluar masuk kan orang silih berganti. Jadi posisi gini, ada yang sakit hati lah, ada yang kecewa lah, yang tadi yang mau nikah di sini akhirnya nggak jadi lah. Ini kan bermain energi negatif di sini. Jadi kalau kita merasakan satu energi negatif atau aura negatif, memang di luar ini memang luar biasa. Cuman tadi sempat saya merasakan di belakang sini ada satu sosok penjaga. Jadi paling tidak mereka bereaksinya hanya bisa di depan sini aja. Oke. Ini yang nanti coba kita ungkap ya. Berarti sangat menarik sekali Mystery Seekers, perjalanan kita pada malam hari ini. Kita akan sama-sama mencoba untuk mengungkap fakta ya, yang tak kasat mata di sini ya, Ko Antoni. Jadi energi yang negatif yang ada di sini segala macam kita akan keluarkan lah, ibaratnya kita bersihkan lah. Oke. Baik kalau gitu Ko Antoni. Saat ini juga tadi gue bilang kalau di sebelah gue ada Dika, sang ghost photographer, Ko Antoni. Jadi kita akan kasih satu misi pertama dulu untuk Dika, Mystery Seekers. Misi dulu adalah untuk solo explore, masuk ke dalam bangunan ini, dan lu cari sosok yang bisa lu dapatkan. Sosok yang tak kasat mata yang bisa lu dapatkan. Untuk nanti, Ko Antoni bersama-sama dengan gue juga akan coba untuk mengulas sosok apa itu dan kita pecahkan mitosnya dari sana. Udah siap? Oke, Dika, satu pertanyaan sebelum kita lepasin lu sendiri ke dalam. Menurut lu pribadi ini, men, tempat ini kayak gimana? Karena gue tahu biasanya kalau dalam fotografi hantu lo, ini dong, dinetralin dulu. Oke, ini memang posisinya agak sedikit ini ya, tiba-tiba ya. Oke. Mystery Seekers baru aja. Tolong di ini kita belum mulai sebelum ini dia gue masuk, suruh Dika masuk. Jadi dia posisinya ini agak ini ya, agak terganggu nih kelihatannya. Collapse. Jadi posisinya Sama-sama kita kita bicarakan, jadi mereka merasa kayak terusik ini. Sosoknya sendiri apakah terlihat saat ini kok? Ini tidak terlihat. Jadi dia melemaskan energi kita di sini. Oke. Ya, ini kita netralin dulu. Coba pelan-pelan. Ini luar biasa. Ayo. Kasih minum dulu, tim, tolong. Dika, kembali lagi ke pertanyaan gue tadi, bahwa biasanya lu fotografi hantu ini di tempat-tempat terbengkalai. Untuk tempat yang masih aktif seperti ini, menurut lu kayak gimana? Kalau tempat yang masih aktif ini, apalagi ini ada ceritanya ya, kemungkinan besar ya mungkin ada sesuatu yang belum terungkap di sini, atau mungkin ada jin-jin atau sosok jin yang ada di sini. Iya, benar. Jadi paling gua kalau misalkan menggunakan fotografi, ya minimal gua harus bisa melihat spot-spot mana aja yang bakalan gue cari sesosok yang ada energi dari makhluk gaibnya lebih besar. Oke. Jadi nanti gue akan maksimalin untuk 3 kamera yang gue pakai, entah itu SLR atau handphone. Gue akan mencari semua spot-spot yang menurut intuisi gue merasakan sesuatu dari energi makhluk gaib. Jadi metode yang bakal lu pakai, sebenarnya lu bakal pakai semua peralatan atau kamera yang lu punya. Ya, gue akan pakai semua, dan ketika intuisi gue lihat spot yang menurut gue aneh, gue akan foto di. Makanya gini, Erik,
ada sedikit keunikan ya, di Iya, mana Bang. bahwa nanti kita ini yang memiliki satu kelebihan, tanpa sadar dia nanti akan menunjukkan. Oke. Karena memang ini udah ibaratnya mereka ingin melepaskan, cuman nggak tahu dari jalan mana ini melepaskan. Itu. Makanya dia tadi udah ngasih satu signal ya, Iya. satu signal bahwa memang ada di sini. Nah, ini yang nanti kita ungkap. Oke, kalau gitu. Oke, Mystery Seekers, langsung aja gue akan suruh Dika untuk memulai sesi solo explore-nya. Dika, good luck. Semoga dapat sesuatu ya dalamnya. Mantap, semangat. Oke. Ini adalah bangunan belakangnya. Suara apa tuh? Halo?